Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan mengenai ekonomi di era Jokowi. Tadi masih berbicara soal pengambil alihan saham Freeport sebesar 51% yang masih menjadi perdebatan antara kedua kubu Capres. Mas Misbakun, tadi Anda ingin meyakinkan bahwa penguasaan saham 51% ini menguntungkan secara ekonomi. Sangat menguntungkan dalam banyak hal. Konsistensi pemerintah mengenai divestasi diuji. Apakah dengan undang-undang yang ada, pemerintah memaksa investasi asing melakukan divestasi itu, kemudian dikuasai oleh negara, itu berjalan tidak. Dan ini adalah sebuah sikap konsistensi. Kemudian yang kedua, pendapatan negara yang menurun itu disebutkan Pak Said. Dari mana? Coba kita hitung, pendapatannya dari mananya, yang berkurangnya dari mana? PNBP, undang-undangnya baru diselesaikan oleh pemerintah. Konsesi pemerintah juga tinggal menaikkan berapa rate konsesinya, pemerintah tinggal itu. Kemudian yang kedua, pemerintah bisa mendapatkan dividen kok. Selama ini pemerintah dapat dividen enggak? Dapat tapi kecil dengan tadi yang disebutkan dengan persentase dengan persentase 51% kan dividennya naik. Tapi jangan menyatakan tidak dapat. Saya tukang catatnya kok. Saya dapat, tapi enggak, maksud saya sebesar apa? Kalau 51 kan jadi jangan besar. katakan tidak dapat. Itu. Ya, dapatnya tapi lebih rendah kalau mayoritas. Dapat lebih rendah dari itu. Kemudian yang berikutnya, sustainability ini kan ada kepastian bahwa ini tetap beroperasi. Ingat, 45 PDB regionalnya Papua itu dari Freeport. 90% PDB-nya Mimika itu dari Freeport. Ekonomi lokal berjalan. Dan kemudian kontrak tetap berjalan. Semuanya berjalan. Inilah tinggal masalah kepemilikan. Shifting kepemilikan ini menjadi polemik di mana? Kemudian ketika pemerintah mengambil keputusan tentang kedaulatan dan diambil oleh pemerintah, silakan coba. Sekarang ini semua orang karena bisa dicapai oleh zaman pemerintahnya Pak Jokowi. Semua orang yang selama ini megap-megap kepingin membawa isu itu, nggak bisa membawa isu itu karena yang bisa melakukan hanya pemerintahnya Pak Jokowi. Tadi Mas bisa. Ini ada penyakit nih, klaim-klaim yang berlebihan. Tadi Pak Misbakun menyatakan Pak SBY dapat momentum. Mohon maaf, kontrak habis 2021. Jadi tidak boleh ada perundingan sebelum 2021. Jadi kalau ada menyatakan momentum pernah Pak SBY dapat, tidak. Momentum dapat karena kontrak mau habis 2021. Dan undang-undang menyatakan, PP menyatakan 2 tahun sebelum berundingan kontrak habis baru boleh berunding. Jadi siapapun presiden sekarang pasti harus berunding karena melaksanakan undang-undang. Berarti keputusannya tepat dong ini tepat. Saya tidak pernah perdebatkan bahwa ini tepat. Saya melawan orang yang berpendapat bahwa kita arbitrase saja. Saya Pak Misbakun tahu, saya melawan tuh. Nggak bisa arbitrase. Karena gini, kalau arbitrase saya juga melawan. Bisa. Berarti arbitrase kita tidak usah bahas lagi karena ini sudah sepakat. Nggak ada masalah. Tapi boleh nggak saya bicara? Silakan Pak. Boleh nggak dipotong dulu ya. Pak Meta, Bapak menyatakan bahwa karena Rio Tinto mau menjual, tidak begitu kejadiannya. Yang terjadi adalah pada saat sudah ada tanda-tanda bahwa sepakat melepaskan 51%, muncul Rio Tinto. Rio Tinto menyatakan yang mana mau dijual, punya saya atau punya Freeport. Karena begini, komposisi saham saat itu adalah 9,8% milik pemerintah Indonesia, 10% itu adalah ada perusahaan yang di Amerika juga, 99% adalah ini memang teknis ini Pak. Cuma tadi yang menjadi concern saya ini soal tadi Pak Said mengatakan pendapatan negara turun yang kemudian dibantah. Saya menyatakan minimum pendapatan negara naik dari 42%. Sebelum dijual, walaupun saham pemerintah itu hanya 9,8, itu pendapatan negara total itu 98%. Karena ada pajak, royalti, dan lain. Dengan kenaikan 51% saham? Itu akan naik dividen. Nah, saya dulu menuntut naikkan menjadi 60% totalnya. Penguasaan saham oleh Indonesia bukan pendapat yang masuk ke negara. Jadi begini, tambang ini masuk ke negara berapa sih? Nah, dulu 42% tuh waktu pemilikan saham masih saya menuntut naikkan menjadi 60% minimum. Karena kenapa? Nggak menuntut ke Freeport melalui apa? Melalui kewenangannya siapa? Loh, saya disuruh berunding. Disuruh berunding? Iya, berunding pada saat itu. Nah, setelah itu baru kita tahu instrumen mana yang kita mau ambil. Nah, dulu kenapa kita tidak mau ngambil 51% langsung? Karena kalau mengambil langsung kita kebebani beban investasi. Smelter yang
besar sekali. Nah, kita maunya masuk bertahap. Jadi setelah investasi kita masuk supaya beban kita untuk utang tidak terlalu besar. Itu strateginya. Tapi kan tadi kan sebetulnya dikatakan memang momentum itu sudah muncul begitu ya saat Karena saya Rio kira Tinto. gini Pak, seingat saya memang kan dalam perjalanan Freeport sejak kontrak karya 91 itu ada berbagai perubahan, peraturan bahkan, isi kontrak, kemudian ada peraturan. Nah salah satunya pada masa pemerintahan SBY pernah kewajiban divestasi itu turun menjadi 30%. PP. Betul. Tapi kemudian ketika pada Itu masa kan Pak negosiasi Jokowi 2017 dipulihkan menjadi 51. Saya kira ini faktanya memang begitu. Karena itu 51% memang harus diakui ini satu terobosan yang boleh dibilang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, tentang apakah Rio Tinto atau Freeport yang berkeinginan menjual, ini kan dua versi. Tapi yang kami dengar, memang Rio Tinto berkeinginan dia juga untuk keluar dari Freeport dengan isu macam-macam. Nah, Rio Tinto sendiri kenyataannya kemudian bisa menawarkan harga yang lebih murah untuk dibeli oleh pemerintah dalam hal ini PT Inalum. Yang Freeport itu jauh lebih mahal tawaran awalnya. Jadi saya kira memang ada keuntungan ekonomis juga yang diperoleh. Dan jangan lupa kalau hitung-hitungan betul tadi Pak Said sampaikan, dari sejak 91 sampai 2015 kita itu menikmati sekitar kalau tidak salah 16,5 miliar dolar dari Freeport. Tapi kalau kita kuasai tambang ini dari 2022 sampai 2041, kita akan menikmati sekitar 45 miliar dolar, 45-46 miliar dolar. Jadi secara hitungan ekonominya pun menurut saya ini akan sangat menguntungkan. Meskipun di tahap awal mungkin pemerintah akan keluar dulu atau Inalum keluar dulu 5 miliar dolar untuk pengeluaran modal, bukan Pak. Karena harus ini ada peraturan, ada PP-nya di perjanjian kontrak karyanya. Kalau pemerintah menunggu kontrak itu habis tahun 2021, maka harus semua aset harus diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Seluruh aset. Ada Pak? Enggak. Ada persoalan ini Mas. Kalau misal tidak dan ada kemudian jaminan, kalau 2021 itu kita tunggu, itu akan jatuh ke Indonesia. Tidak ada jaminan itu juga sama sekali. Ada jaminan itu. Betul. Makanya itu sehingga, juga. ya makanya itu sehingga momentum kemarin itu harus diambil begitu ya. Kebetulan ada perusahaan yang mau menjual sahamnya. Menurut saya ini memang golden moment dan win-win solution yang paling optimal yang bisa kita dapat. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa perdebatan itu jangan dibawa ke teknis. Teknis udah selesai kita selesaikan. Pemerintah mempunyai tim teknis yang membahas ini. Bagaimana kemudian skemanya, proses pembiayaannya, sampai kemudian holding Inalum yang mengambil. Itu adalah cuma caranya. Tetapi ide besar bahwa pemerintah ingin isu yang sejak awal tentang kedaulatan di Inalum. Bagaimana kemudian penguasaan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan itu terjadi di pemerintahan siapa? Pak Jokowi. Oke, nah soal kedaulatan ini Anda saya punya catatan? Tidak ada perbedaan itu, cuma ini kan overklaim terus, mohon maaf. Lalu menyatakan Blok Mahakam kembali karena Jokowi, Blok Rokan kembali karena Jokowi, bukan karena undang-undang kembalinya. Siapapun presiden terjadi. Kalau Said Didu presidennya juga terjadi itu karena undang-undang. Jadi jangan overklaim. Ini saya tahu juga diklaim kerja dia semua. Janganlah. Jadi sebetulnya ini perdebatannya hanya overklaim ya. Tapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini memang tidak baik. Pak Said, Pak Misbakun dan Mas Meta, kita lanjutkan perbincangan mengenai ekonomi di era Jokowi dan janji Capres-Cawapres 01 dan 02 untuk ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Real Politik.